Saya suka dengan model-model sarkasnya abang-abang yang ada dalam video yang akan saya tampilkan ini ya. Ini kecerdasan orang-orang mukimat ya, semacam itu. Jadi ada dua video teman-teman ya yang nanti akan saya tampilkan untuk kalian semua, di mana di situ ada seorang mukimat dengan sarkasnya yang sangat menusuk. Kalau dirasakan itu menusuk jantung, itu ibaratnya semacam itu ya. Akan tetapi kalau itu kita yang punya pemikiran, kalau mukibin yang dikasih sarkas model kayak gitu nggak paham, karena mukibin dipikirnya dia nanti ini nggak senang dengan mukimat beneran. Kalau itu kalau mukibin, karena mukibin ya rata-rata memang pemikirannya memang di bawah standar gitu loh. Mukibin itu pemikirannya di bawah standar. Kenapa saya katakan begitu? Bayangkan ya, ketika tuan-tuan mereka tidak yakin dengan nasabnya sendiri, justru mukibinnya lebih yakin daripada yang punya nasab loh, coba. Kan gak masuk di nalar mukibin itu memang ya. Terus yang kedua teman-teman, mukibin tuh kok bisa-bisanya ngomong dan yakin bahwa Habib itu adalah keturunan Rasulullah, sedangkan mereka saja, kalian apa pernah melihat mereka itu kok ngimami sholat Jumat gitu di masjid-masjid kalian aja lah, di kampung-kampung kalian ada enggak? Tetap orang-orang pribumi Nusantara yang ngimami sholat. Karena apa? Nggak ada bayarannya mungkin itu ya. Tapi kalau sholawat hadir mereka, sholawatan hadir. Kalau pengajian hadir mereka, nggak hadir juga. Artinya apa? Artinya mereka memang secara keilmuan itu memang nol sebenarnya. Hanya saja mereka menggunakan legitimasi pengakuan sebagai duriah Nabi itu yang kemudian dipercaya oleh para sukipin-sukipin yang memang isinya kosong gitu ya. Teman-teman, satu video untuk kalian semuanya, video sarkas yang sangat-sangat luar biasa. Mukimat diem ya, uskut ente ya. Kalau ada kabar mengatakan kiai anjing, kiai babi, kiai bajingan gitu, jangan diungkit-ungkit itu. Kalau kalian ungkit-ungkit, kalian bicarakan, itu sama saja kalian itu mengadu domba kiai sama habaib gitu. Tidak boleh itu diungkit-ungkit, biarkan, karena habaib itu boleh mengatakan apapun gitu. Jadi jangan diungkit-ungkit. Kalau kalian ungkit-ungkit, kalian itu berarti mengadu domba. Kalau ada habaib nantang perang, kemudian ngacung-ngacungkan pedang, kemudian melawan pemerintah, itu ya jangan dibicarakan, jangan diungkit-ungkit. Kalau kalian ungkit-ungkit masalah itu, kalian itu berarti memecah belah anak bangsa gitu. Habaib bebas mau ngomong apapun, habaib kok. Kalian nggak boleh ungkit-ungkit membicarakan, membahas tentang itu, biarkan gitu. Mereka bebas gitu. Kalau ada habaib berbicara tentang khurafat gitu, kalian juga diem PKI. Kalau kalian nggak percaya kata-katanya, kalam-kalamnya habaib, kalam-kalamnya ulama, itu bukan khurafat, itu benar semua. Itu semua adalah jalan-jalan menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala yang diomongkan habaib. Itu kalian aja yang nggak paham gitu. Itu disampaikan dengan bahasa tinggi, dengan majas gitu, dengan kultur orang Arab gitu. Kalian orang pribumi nggak paham bahasa-bahasa seperti itu gitu. Jadi kalian jangan bahas-bahas khurafat, kalian nggak paham, uteknya kalian nggak nyampe gitu. Habaib bebas menyampaikan apa-apa gitu. Kalau ada habaib minta mubahalah, jangan mau, bahaya. Soalnya mubahalanya habaib itu langsung didengar sama Allah Subhanahu wa taala, langsung diijabah gitu. Buktinya dulu Rizik itu minta mubahalah sama Gus Dur, diijabah sama Allah gitu. Rizik minta mubahalah sekeluarga gitu, Gus Dur yang mati terhina atau dia yang mati terhina gitu. Sudah separuh jalan kelihatan ini Gus Dur meninggal dalam keadaan husnul khotimah gitu. Dielu-elukan orang banyak, didoakan orang banyak, dirindukan orang banyak sampai hari ini gitu. Terlihat Gus Dur meninggalnya dalam keadaan terhormat. Tinggal separuh jalannya kita tinggal. Nanti lihat Rizik itu meninggalnya dalam keadaan seperti apa, apakah terhormat atau terhina gitu loh. Kayaknya sih terhina gitu. Kayaknya bukan hanya satu keluarga tapi satu klan itu sekalian kena mubahalanya si Rizik gitu. Itu Balawi itu didengar sama Allah SWT langsung. Jangan macam-macam kalian. Ada bahala itu. Kalau nenek moyang kami, leluhur kami berdusta, maka pasti ada germo, ada ini bandar, ada pembunuh, ada segala macam gitu. Langsung didengar. Hari ini sudah kelihatan Bala itu dari kaum Balawi kelihatan. Yang mendirikan diskotik pertama di Indonesia ya kaum Balawi gitu. Yang memakan dana abadi umat kaum Balawi, yang jadi boti kaum Balawi, yang menilep dana 1,2 triliun ya Balawi, yang minum-minuman keras homer ya Balawi banyak gitu. Jadi mubahalah mereka itu langsung diijabah, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka
makanya hati-hati kalau mau diminta mubahalah sama para habib, jangan mau berbahaya gitu. Jadi kalian gitu jangan mengadu domba, jangan memecah belah, jangan jadi PKI gitu. Kalian kalau mengungkit apa yang dikatakan oleh habaib itu sama saja kalian memecah belah dan mengadu domba antara ulama dan kiai, antara anak bangsa. Jangan ya mungkin ya tidak boleh. PKI Imamuddin Irama Basmunten dua itu ya, banyak banget itu nomor satu di Jawa Tengah itu kelompok gerombolan PKI itu ya, itu grupnya Imamuddin itu, nomor Jawa Timur, nomor 3 Jawa Barat ya, nggak berani ke Jakarta, ke Banten itu bakal berani. Imamuddin aja dari Banten ke Jawa Timur soalnya nggak berani, nggak bisa berani gara-gara Banten kalau kita kait itu Imamuddin ada sebutan pemahiran harusnya kenal kalau udah kalau ada belum bagi yang punya peliharaan yang lepas dalam itu kalau PKI juga tuh kan kalau PKI cuma siapa dia ya itu habaib itu kalau ada habaib ya keturunan Nabi ya, Indonesia itu ada apa-apanya ya, kan Indonesia itu ya, kelompok PKI semua, kelompok keturunan semua, kelompok keturunan apakah Nusantara ya, kalau orang Islam semua di Indonesia mau dibuat lebih mau di mana kan itu keturunan dari Arab semua ya, dari Arab semua, dari Timur ya. Kalau Islam itu tidak ada tuh ya, Islam itu nggak ada. Ini ada kamu Islam Nusantara orang Islam ya. Kalau orang Islam, kalau orang-orang PKI, orang-orang kafir, Dajjal itu pasti ada Nusantara. Soal keturunan Jin Iblis, kerajaannya tengah lautan Jin Iblis itu ya kan. Kalau mungkin dulu keturunan Jin Iblis bukan keturunan manusia, bukan keturunan. ini yang kira-kira kalau dijajarkan ya antara Kiai Imad dengan piaraan yang lepas, kira-kira yang pas menurut kalian bukan keturunan manusia yang mana ini teman-teman? Tolong dijawab di komentar teman-teman. Para nabi bukan keturunan Nabi Adam. Kelompok Jin itu Imamuddin, Nama Irama, kelompok Jin itu PKI semua itu ya, Dajjal, kelompokan Dajjal itu Dajjal Nusantara itu kelompok Imamuddin, ada media Dajjal dia kan itu masuk ke Facebook, masukkan dia apapun itu Dajjal semua itu kelompoknya itu kan. Soalnya kenapa di situ ada budaya termul di situ ya, para termul ya kan, di bawahnya termul ya lah Jokowi di situ ya kan, sekarang udah pensiun dia jadi presiden itu kelompok termul itu setiap gitu tuh ya, itu di Nusantara itu ya, di Nusantara itu kelompok. padahal dia tinggal di Nusantara tapi dia ngata-ngatain Nusantara ya. Inilah otak-otak kosong, otak-otak udang kayak gini, lebih besar kepala daripada isi otaknya. Kemudian Allah sebutkan itu di dunia itu semua itu kelompok itu ya, Nusantara semua itu ya. Kalau orang Islam itu keturunan Nabi Adam dan ada semua dari Arab semua ya. Kalau orang-orang Islam yang beriman kepada Allah itu bukan keturunan Nusantara, nggak ada Nusantara ya. Orang Islam itu nggak ada Nusantara.